Perkenalkan, saya Numan. Saya Cinta. Saya In. Saya Cinta. Saya Vidi. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan aplikasi yang kami gunakan, yaitu Money Lover. Money Lover adalah aplikasi pengelolaan keuangan yang cocok untuk mahasiswa. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran dengan mudah, serta mengelola anggaran berdasarkan berbagai kategori. Misalnya untuk uang makan, uang transportasi, begitu juga untuk investasi. Meskipun fitur investasinya terbatas, Money Lover tetap menyediakan opsi pelacakan investasi dengan sederhana. Dengan antarmuka yang intuitif, aplikasi juga membantu kita sebagai mahasiswa itu memantau dan mengelola keuangan mereka secara efektif. Cinta adalah mahasiswa semester 7 yang tinggal di kos. Dia menerima uang saku bulanan dari orang tuanya sebesar 3 juta. Selain itu, Cinta juga memiliki penghasilan tambahan dari pekerjaannya sebagai barista sebesar 2 juta per bulan. Pengeluaran rutin per bulan Cinta meliputi sewa kos 600.000, uang makan 900.000, biaya transportasi 300.000, dan paket data internet 200.000. Cinta juga harus membayar cicilan laptop sebesar 500.000 per bulan. Bulan ini, Cinta juga harus membeli buku kuliah seharga 350 dan membayar iuran organisasi kampus sebesar 100.000. Cinta berusaha menyisihkan 15% dari total pendapatannya, yaitu 750 untuk ditabung dan 10% untuk diinvestasikan dalam reksadana. Nah teman-teman, berdasarkan cerita dari seorang mahasiswa tadi, diperlukan suatu aplikasi bernama Money Lover, di mana untuk mengelola keuangannya, baik pendapatan maupun pengeluarannya. Di aplikasi Money Lover ini menawarkan fitur-fitur untuk tujuan finansialnya. Oke, langsung aja kita check it out. Untuk aplikasinya bisa teman-teman download di Play Store dengan tampilan seperti ini. Yang pertama, kita akan membuka aplikasi Money Lover. Di sini akan diarahkan untuk yang daftar gratis atau masuk. Jadi kalau awal-awal belum memiliki akun, pencet yang daftar gratis. Nah, kemudian di sini bisa dihubungkan dengan Google dan pilih salah satu akun. Ini klik lanjut aja ya teman-teman. Di sini pilih mata uang utama yaitu Indonesia, pastikan sudah Indonesia dan klik lanjut. Disajikan pertanyaan apa tujuan keuangan utama Anda. Di sini pilih yang melacak pendapatan dan pengeluaran, kemudian lanjut. Oke, tampilan layar awal akan seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini terdapat jumlah saldonya 0, kemudian tunai juga 0. Ini klik selanjutnya aja. Nah, aplikasi ini teman-teman bisa mendapatkan versi gratis dan juga versi yang lebih lengkapnya mungkin harus berbayar ya. Nah, tetapi untuk pencatatan keuangan harian bisa digunakan yang versi gratis sehingga memudahkan untuk pencatatan. Oke, dalam kasus cerita tadi bahwa Cinta menerima uang saku bulanan dari orang tuanya sebesar 3 juta. Jadi kita pencet tanda plus, kemudian kita tulis total nominalnya yaitu adalah 3 juta. Pilih kategori. Nah, di sini pilih yang pemasukan. Kemudian pilih yang pemasukan lainnya dan tulis catatan uang bulanan, kemudian simpan. Nih ya. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa total income bertambah sebesar 3 juta. Nah, kemudian Cinta memiliki penghasilan tambahan dari pekerjaan sebagai barista sebesar 2 juta per bulan. Jadi ini kita plus, kita tulis nominalnya 2 juta, pilih kategori, pemasukan, gaji. Nah, di sini kita klik simpan. Nah, di sini total income atau pendapatannya
per bulan adalah 5 juta. Selanjutnya, pengeluaran rutin per bulan meliputi sewa kos 600.000. Jadi kita tulis 600.000, pilih kategori untuk pengeluaran. Dan di sini kita cari yang tagihan sewa. Nah, bisa ditulis catatannya sewa kos. Kemudian simpan. Nah, otomatis jumlah saldonya akan berkurang menjadi 4.400.000 karena sudah dikurangi total pengeluaran sebesar 600.000. Selanjutnya pengeluaran untuk uang makan yaitu 900.000. Kita tulis nominalnya. Kemudian pilih kategori dan di sini kita pilih yang makanan dan minuman. Kemudian simpan. Jumlah saldo semakin berkurang ya teman-teman. Kemudian pengeluaran untuk biaya transportasi sebesar 300.000. Seperti tadi kita tulis, pilih kategori dan kita pilih yang transportasi, kemudian simpan. Dan saldonya itu semakin berkurang menjadi 3.200.000. Kemudian terdapat pengeluaran pakai data internet sebesar 200.000. Kita tulis kembali nominalnya dan pilih kategori. Di sini terdapat kategori yang tagihan internet. Kemudian simpan. Dan lanjut, Cinta harus membayar cicilan laptop sebesar 500.000 per bulan. Kita tulis nominalnya 500.000. Kemudian pilih kategori. Di sini pengeluaran itu mungkin cicilan belum dituliskan ya. Jadi kita akan masukkan ke pengeluaran lainnya dan bisa ditulis catatan cicilan laptop. Kemudian simpan. Dan saldo akan berkurang sebesar 500.000. Bulan ini juga harus membeli buku kuliah seharga 350.000. Jadi kita tulis nominalnya 350.000. Pilih kategori untuk buku kuliah berarti adalah yang pendidikan. Nah, bisa ditulis tambahan catatannya untuk buku kuliah. Kemudian simpan. Untuk iuran organisasi kampus sebesar 100.000. Nah, di sini bisa pilih kategori untuk yang pengeluaran lainnya dan tulis catatan iuran organisasi. Cinta berusaha menyisihkan 15% dari total pendapatannya, yaitu 750.000. Jadi 750.000, pilih kategori. Di sini tabungan kan juga belum ada kategorinya ya. Jadi di sini masih kurang lengkap fitur untuk pilihan kategorinya, sehingga akan masukkan ke yang pengeluaran lainnya dan tulis di catatan untuk tabungan. Kemudian simpan. Nah, kemudian ia juga menyediakan 10% dari pendapatannya untuk investasi reksadana. Jadi berarti ini 500.000 nominalnya, pilih kategori dan di sini terdapat investasi. Nah, kemudian simpan. Nah, sehingga di sini total income per bulannya itu adalah 5 juta, kemudian total pengeluarannya adalah 4.200.000 dan sisa saldonya itu adalah 800.000. Jadi pengeluaran per bulannya bisa diatur di aplikasi ini. Dan selain itu, aplikasi ini juga menawarkan fitur untuk seperti hutang atau piutang. Dan ini aplikasinya cukup mudah untuk digunakan, sehingga yang pemula pun juga dapat mengelola keuangannya itu dengan baik. Kemudian di sini tuh ada berapa persen pengeluaran di bulan ini. Jadi pengeluaran yang paling banyak itu tuh ada di pengeluaran lainnya sebesar
1.350, kemudian makanan dan minuman. Jadi semakin ke bawah tuh adalah persenan yang semakin kecil pengeluarannya. Selanjutnya untuk kemudahan penggunaan. Yang pertama antarmuka yang intuitif dan mudah dinavigasi. Yang kedua proses input transaksi yang cepat dan efisien. Yang ketiga kemudahan dalam membuat dan mengelola kategori dan anggaran. Terus fitur-fitur yang tersedia. Yang pertama pencatatan transaksi multi mata uang. Yang kedua pengelolaan anggaran yang fleksibel. Yang ketiga pengaturan tujuan keuangan. Dan yang keempat laporan dan analisis keuangan yang komprehensif. Yang kelima fitur reminder untuk pembayaran rutin. Dan yang keenam sinkronasi data lintas perangkat. Dalam aplikasi Money Lover terdapat kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu cocok untuk kebutuhan mahasiswa dengan fitur yang relevan. 2. Visualisasi data yang membantu pola keuangan. 3. Fleksibilitas dalam menyesuaikan kategori dan anggaran. 4. Tersedia versi gratis dengan fitur yang cukup lengkap. Nah, untuk itu kekurangannya yaitu 1. Fitur investasi mungkin kurang mendalam untuk kebutuhan tertentu. 2. Beberapa fitur lanjutan mungkin memerlukan langganan berbayar. 3. Mungkin memerlukan waktu untuk membiasakan diri dengan menyesuaikan fitur yang tersedia. Sekian dari kami, terima kasih.